Bentar. Ini pekerjaan saya yang sudah saya update, Pak, dari awal untuk bab 1-nya, pendahuluannya, ini tentang umroh haji, stabilitas harga umroh kemarin, Pak, dengan metode Farmax dan perbandingannya dengan LSTM, GRU dan juga Propet. Lalu di sini sudah saya tambahkan bentuk data yang saya gunakan untuk dijalankan dengan Python. Lalu yang terakhir udah saya tambahkan juga di bab 4-nya di hasil sementaranya, Pak. Di sini. Ini juga sudah saya isi rencana penelitiannya. Di sini udah saya sertakan link collab-nya, Pak. Terus multivariate time series-nya, metode Farmax-nya, identifikasinya bagaimana. Ini yang saya agak bingung, di bab 2 kan saya sudah bikin metode LSTM, metode GRU dan Propet-nya ya, Pak. Di bab 4 ini saya tuliskan lagi atau bagaimana ya, Pak? Ya nanti kalau teorinya besok di metode, kalau ini kan masih tesis 1 kan, jadi hasil sementara aja nggak usah detail dulu, itu yang bawah di tanda persen dulu aja biar hilang dari ini dulu. Kasih tanda persen yang ini, nanti besok kan strukturnya kalau sudah jadi tesis, itu kan bab 1 pendahuluan, bab 2 kan yang dasar teori, bab 3 kan teorinya. Terus bab 4 harus studi kasusnya. Jadi sementara memang ya belum sampai ke situ dulu, nggak apa-apa. Ini kan masih hasil sementara. Yang penting data sudah siap, teori sudah siap itu loh. Estimasi parameter ditutup dulu aja nggak apa. Estimasi parameter juga ya, Pak? Pokoknya hasil sementara ini teorinya gitu. Tapi yang penting Anda nanti akan pakainya apa aja kan sudah kan disebutkan itu. Metodenya besok apa? Di bab 2 sudah saya gunakan. Ya, besok kan bab 2 kan dipisah. Yang tetap di bab 2 yang basicnya, yang bab 3 itu yang teori yang sekarang terkait dengan metodenya itu. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa, kayak gini dulu nggak apa. Sudah. Iya, Pak. Terus slide-nya sudah dibuat belum? Slide-nya. Untuk slide, ini saya menunggu persetujuan Bapak untuk hasil sementaranya bagaimana, baru saya mau buat rencananya, Pak. Ya apa, asal ini sudah linknya sudah semua, ini hasil sementara sudah ada. Ya, Pak. Ya sudah bisa ujian tesis 1, nggak apa-apa kan, yang penting nggak teori, terus ini nggak ada hasil yang aneh kan sementara waktu ini kan? Nggak ada sesuatu yang, ya kan Anda sudah menggunakan datanya. Iya, Pak. Karena intinya judulnya apa? Coba kembali ke judulnya dulu. Coba judulnya apa kemarin? Kemarin jadinya optimisasi ini ya, Pak, harga umroh haji dan forecastingnya, Pak, peramalannya. Judulnya belum Iya, Pak. Salah, saya bingung judulnya apa. Karena kan saya optimalisasi, stabilitas juga forecast-nya gitu, Pak. Jadi aku makan ya. Forecast-nya maksudnya apa? Jadinya gini, intinya apa sih sebenarnya? Apakah menentukan harga umroh sekarang dan proyeksinya atau gimana? Ramalannya untuk apa? Ramalannya untuk harga yang saya ambil kan datanya 2 tahun terakhir, Pak. Jadi harga untuk tahun ke depannya gitu, Pak. Jadi dari sisi penyelenggara kan biasanya. Berarti sekarang Anda kan sekarang 2024. Anda mau gunakan setting waktunya kapan? 2 tahun terakhir, 2000 dari setelah COVID. 2023. Berarti 22. Ya oke, berarti Anda boleh dikatakan kan apa menentukan harga apa umroh yang optimal untuk tahun 2024 sebenarnya kan secara di kasusnya kan. Iya, dari ya udah ini kan masih Anda datanya bulanan apa tahunan? Nah, di sini kemarin saya coba ini juga, Pak. Kan per bulan itu ada beberapa kali keberangkatan seperti ini ya, Pak. Untuk datanya. Jadi saya putuskan itu kan biasanya datanya kan harian, berarti leg 1, 2, 3 seperti itu kan, Pak. Ini saya kayaknya per kejadian aja, Pak. Jadi kayak Agustus itu cuma 2 keberangkatan, September ada beberapa, berarti rentang waktunya tuh per tanggal keberangkatan, nggak per bulannya saya hitung berapa kalinya, tapi 1 di Agustus, 2
3, 4 kayak gitu rencananya saya, Pak. Tapi kalau mau pakai time series kan harus interval waktunya harus sama, mau harian, Iya, apa Pak. mingguan, apa bulanan. Atau bulanan, iya, Pak. Iya, jadi Mhm. harus jarak ininya sama. Tapi kalau jaraknya mau beda-beda, itu namanya menggunakannya model stokastik. Oh iya, Jadi Pak. time-nya bisa kapan aja, continuous itu. Jadi itu sudah jadi beda. Tapi Anda kalau pakai kan Anda mau pakai Pharma kan? Iya, Pak. Jadi mungkin diputuskan bulanan bisa nggak kira-kira di Agustus. Jadi yang penting kan nanti yang akan didapatkan harga pada saat bulan Agustus, kan Oh, dilihatnya ini kan ada 9 hari, ada 12 hari. iya, Pak. Nah, berarti kan Anda paketnya memang cuma 9 sama 12. Iya, Pak. Biasanya ada ini yang 14 berarti nambah wisata kemana gitu, Pak. Ini kan Oh, pakai berarti Turki tapi kan Airlines. datanya sedikit ya. Datanya Ini sedikit ya yang 14. karena 3 bulanan, Pak. Ini karena 3 bulan kemarin yang saya ambil 3 bulan terhitung dari Desember kemarin. Ini untuk saya coba aja, Pak, kemarin. Berarti kalau bentar ini karena mau pakai time series harus interval waktunya harus sama ya. Iya, Pak. Tapi September yang berangkat juga banyak kan ini? Iya, Pak. Karena ada beberapa Mungkin dicari ini aja, berarti rata-rata harga pada saat di bulan Agustus gitu ya, Pak. 2023 kayak gitu aja. Harga Baik, rata-rata pada 2023. Tapi berdasar basisnya paket loh ya, karena nanti yang paket 9 pada saat September 2023 sama apa enggak, apa sudah berubah ya? Ada yang 26 ya? Iya, tergantung Kalau yang hotelnya, Pak. 9, nah itu makanya kan berarti ambil rata-rata aja berarti ini. Tapi Anda pisahkan paket yang 9, mungkin sementara 2 paket aja. Jadi Anda punya 2 data time series yang paket 9 hari dan paket yang 12 hari gitu aja. Oh ya, baik. Dipisah yang 14 hari nggak usah dulu aja lah karena cuma 1. Iya, Itu benar, kategori Pak. nanti yang nambahin plus gampang kan, nambahin kalau plus apa kan Iya, tinggal Pak. di adjust di situ. Jadi yang paketnya 9 sama 12 saja dibikin Iya. terpisah. Oh, Terus datanya dibuat bulanan, nanti yang rata-rata harga di bulan Agustus, rata-rata harga di bulan September, seperti itu aja. Jadi oh, harganya harga rata-rata nanti datanya. Kalau begitu berarti kalau harga rata-rata untuk hotelnya kan ini saya leveling ya, Pak. 1 itu berarti hotel bintang 3, 2 hotel bintang 4 Oh, berarti dan kalau harus misah iya, Pak. lagi, ini Iya, time banyak seriesnya lagi, cukup Pak. enggak ya? Makanya cukup enggak ya time seriesnya ya? Karena kalau time series nggak boleh bolong ya. Iya, Pak. Saya kemarin juga ngeh di interval saya kan acak kan, Pak. Iya, Terus saya makanya coba ini. tanya, ya saya juga coba tanya ini. Kalau yang misalnya saya ambil yang hotelnya bintang 1, hotelnya ada berapa macam? Oh, dia 1 ini, Pak, maksudnya hotel bintang 3 gitu maksudnya, Pak? Ini 1, 2, apa maksudnya 1, 2, 3 itu? Hotel kok Leveling, 1, Pak. 2, Jadi 3? bintangnya, Pak. Jadi bintang 3 berarti di level 1, bintang 3, bintang 4 di level 2, bintang 5 di level 3 gitu, Pak. Masalahnya yang ini kalau terus Anda kalau nggak ada datanya nggak bulanan terus gimana? Waktu ininya ya ini harus karena kalau time series harus datanya kan harus Iya. ini dan ngolahnya gimana bikin modelnya bulanan apa jadinya ini. Jadi kalau lebih dari 1 ambil rata-ratanya misalnya contohnya ini ya. Kalau Agustus kan cuma ada 1 tipe kan ini. Iya, Misal Pak. 9, 1, 12, 2 kan ini. Iya, Pak. Terus September 9-nya ada berapa ini? Ada banyak kan itu. Ambil rata-ratanya kalau pas ketemu seperti itu. Baik, Pak. Rata-rata sama-sama yang 1 loh ya, sama 1 sendiri. Kalau 1 kan akan sama semua enggak sih?
91 misalnya. Yang sama-sama 91 harganya sama apa berbeda? 91 itu beda, Pak. Tergantung ini, Pak. Yang ini kan penerbangannya itu Garuda ya, Pak. Ini Garuda Airlines. Kalau yang 911 lagi itu penerbangannya low cost, Pak, Lion. Saya pikir kemarin bisa per intervalnya itu diganti jadi per kejadian gitu loh, Pak. Kalau per kejadian bukan time series nanti ininya. Jadi itu beda. Kalau time series harus jelas bahwa waktunya itu mingguan, apa bulanan, apa harian gitu. Iya, Pak. Itu kalau pakai time series. Karena time series kan cirinya datanya inilah. Kalau Anda tidak pakai time series itu yang model stokastik. Jadi waktunya boleh Iya, Pak. boleh sembarang. Tapi kan Anda baru mau pakai apa? Tadi Farmak ya? Iya, Pak. Farmax. Karena ada inflasinya, Pak. Karena yang Anda anggap sebagai X hanya inflasi, yang lainnya tidak dianggap sebagai X. Sebenarnya X bisa juga paket hotelnya, karena inflasi hotel, inflasi pesawat, kan ya beda kan. Iya, Pak, berbeda. Jadi sebenarnya kalau Anda malah nganggap X-nya itu 3, hotel, terus apa pesawatnya, apa penerbangannya, terus Iya, Pak. sama plus inflasi, itu malah Anda bisa nggak di ini yang running bahwa Farmak itu X-nya 3, nggak harus X-nya 1, bisa nggak? Belum saya coba. Ini yang saya jadikan variabel eksogennya itu ada inflasi sama hijriahnya yang kemarin kita diskusiin, Pak. Apa? Yang X-nya sama? ini hijriah, Pak, yang Safar, Rabiul Awal, Ramadan, Jumaidil Akhir kan kalau di Ramadan biasanya lebih banyak gitu, Pak, keberangkatannya. Lebih mahal Dan juga, tuh. ya lebih mahal juga gitu, Pak. Ini kan belum saya masukin yang Ramadan gitu, Pak. Ini untuk coba kemarin gitu. Jadi maksudnya kalau X-nya lebih dari 1, jadi kita gunakan, itu kemarin saya coba jadi yang seperti itu, jadi X-nya lebih dari 1, langsung dijalankan itu. Nah, kalau itu malah sudah nggak masalah, jadi Anda tinggal pakai ininya durasinya bulanan, sampai banyaknya hari juga dimasukkan sebagai X-nya aja sudah gitu. Maka Agustus ada berapa data, September ada berapa data gitu. Jadi struktur datanya nanti Agustus, apa kalau lebih dari 1 tinggal diambil, terus September ininya. Jadi kalau terus nanti ini sebagai apa variabel apa tambahnya ada berbagai macam tadi, jenis hotelnya, penerbangannya, terus inflasinya, terus apa kalender hijriahnya. Tapi cuman runningnya Anda bisa nggak itu? Berarti yang Sudah dicoba belum? eksogennya yang saya masukin selain harga gitu ya, Pak? Iya. Enggak. Ya, Pak. Nanti saya coba. Nah, yang sebagai prediktornya itu ada apa, eksogen, endogen, Anda pakai istilah itu, mau pakai. Iya, Kalau Pak, time series kan ada yang sebagai responnya kan harga. Kayak Iya. Y-nya lah kebayangannya di regresi itu. Iya, T-nya iya. Terus sebagai X-nya itu adalah tadi nggak cuma inflasi tapi beberapa fitur dari si paketnya, tadi jadi pesawatnya, hotelnya, durasi harinya, itu masukkan di situ. Nah, kalau ingin itu dibikin jadi 1, maka Anda libatkan multivariatnya dulu. Pakai yang prinsipal komponen, dibikin biar jadi 1 aja gitu. Nanti Anda cukup jadi Farmak X-nya 1, tapi X yang dihasilkan dari PCA. Itu caranya gitu kalau ingin mereduksi dimensinya itu. Makanya harus libatkan multivariatnya dulu supaya yang multivariat bisa jadi kayak univariat itu, direduksi dimensinya. Oke.
Saya coba. Karena kalau time series yang standar itu nggak ada prediktornya, ya cuman A5, Iya, gitu kan. Pak. Tapi kemarin ada yang versi yang gunakan seperti X, tapi di lebih dari satu prediktor, kayak regresi itu multiple gitu loh. Iya, Pak. Multiple regression. Nah, cuman saya nggak tahu Anda di softwarenya mampu nggak ngerunning itu. Karena kalau secara teori mungkin kan, tapi kan untuk komputasinya Anda pakai apa sih? Collab-nya kayak apa? Coba bisa nggak prediktornya lebih dari satu? Ini terakhir di collab-nya saya nyoba yang apa namanya? Yang metode pembandingnya, Pak. Kemarin saya nyoba Coba Pharmaxa. hasil sementaranya kayak apa coba? Aneh nggak hasil sementaranya? Misalnya jadi harga yang 26 juta jadi berapa misalnya? Iya, Pak. Ini kan yang paket 9, coba Anda sudah ada hasilnya? Hasil sementara untuk yang paket 9 hari, paket 20. Karena akhirnya yang muncul di publik itu sebenarnya kan hanya paketnya kan. Iya, Pak. Paket 9 hari apa 12 hari gitu. Berapa harganya? Nanti tinggal di fiturnya kan ada, oh hotelnya apa, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang kan itu nanti terus sahabatnya Garuda apa enggak. Iya, Pak. Coba hasil sementara Anda seperti apa coba hasil ininya. Jadi Bentar, Pak. kalau Anda bikin proyeksi harga di tahun 2024. Iya, Pak. Ini saya lagi run collab-nya. Sebentar. Ya memang pas di tesis 1 bisa juga dapat masukan nanti dari pengujinya, tapi Iya, kita harus punya nggak apa-apa, Pak. kejelasan teori yang dipakai itu. Iya, Pak. Ya oke, sambil Anda coba running, saya ganti yang lain dulu aja. Coba Anda kerja apa, coba di ini kan. Saya ingin hasil sementaranya, jadi misalnya harganya berapa untuk paket 9 hari, kayak gitu aja coba. Oh ya, Pak. Ya. Oke, Anda mungkin sementara apa stop share screen dulu. Terus sambil Anda kerjakan tadi, kalau nanti sudah. Oke, tadi yang berikutnya yang masuk siapa? Oh, Hastia kelihatannya ya tadi. Oke, Hastia posisi terakhirnya apa ya? Langsung share screen overlift-nya aja. Untuk overlift-nya, untuk yang tesisnya itu saya belum selesai Pak untuk bab 4-nya. Apa saya belum selesai toh? PowerPoint-nya saya kira enggak. Kalau saya ingin lihat ininya dulu, apa overlay, karena Anda kan sudah tesis 2 kan? Iya, Pak. Sudah ingin selesai kan? Iya, Pak. Hanya tinggal masih ingin lama apa? Bentar lagi Pak, hanya tinggal ujungnya aja untuk bab 4-nya. Ya oke, makanya nanti gini. Tolong selesaikan sekarang apa? Karena nanti setelah itu kan slide-nya. Oke, sekarang slide-nya dulu nggak apa-apa. Share screen yang slide-nya, tapi yang di overlay. Slide overlay. Sudah buat slide-nya belum? Kalau memang tadi. Kalau slide-nya pakainya PowerPoint, Pak. PowerPoint, oh tidak di overlay ya? Iya, Pak. Tapi nanti saya pindahkan ke overlay, Pak. Gak apa, jadi kan dipindah kan bisa, tinggal apa dalam bentuk dianggap gambar kan ini bisa. Iya, Pak. Iya, tapi yang penting saya kan mantaunya lebih mudah. Saya inginnya kan satu overlay bisa kemana aja, saya maunya kan gitu, karena supaya. Ya, oke, silakan coba tampilkan secara agak ringkas, Anda jelaskan tentang alur tesis Anda coba. Oke, silakan coba di ini. Apa sudah tampak, Pak? Oke, sudah, ya sudah. Kemarin itu Bapak pesan latar belakangnya saya ubah. Jadi sebelumnya itu kan saya bahas tentang studi kasusnya dulu, tentang stunting, lalu bahas model GWLR-nya. Nah ini sudah saya ubah, jadi bahasnya modelnya dulu, pembahasan model GWLR, mulai dari model linier yang ada asumsi normalitas, non-autokorelasi, sama homoskedastisitas. Lalu kalau ada pelanggaran di homoskedastisitas di data spasial, nanti namanya mengandung heterogenitas spasial, maka regresi linier yang biasa itu nggak bisa digunakan lagi. Solusinya pakai yang namanya GWR.
Lalu GWR ini dikembangkan berdasarkan variabel responnya menjadi yang responnya berdistribusi keluarga eksponensial, itu jadi GWGLM. Lalu kalau responnya itu kategorik menjadi GWLR. Gitu, Pak. Nanti untuk GWLR ini estimasi parameternya itu kan nanti dalam bentuk yang nonlinear, maka diselesaikannya pakai secara analitik. Saya di sini pakai iterasinya iterasi Fisher scoring. Lalu di sini saya bahas langsung tentang stuntingnya. Lalu data-data persebaran stunting di Indonesia untuk tahun 2022 itu sih Pak untuk latar belakangnya. Lalu ini variabel penelitian, ada saya pakai 6 variabel independen dan variabel responnya itu kategori kelompok stunting yang rendah dan yang tinggi. Rendah itu untuk kelompok stuntingnya yang berada di bawah 20%, yang tinggi itu yang 20% ke atas. Lalu untuk sebelum masuk ke pemodelan regresi, itu dilakukan uji asumsi multikolinearitas. Terdapat bahwa di ke-6 variabel itu sudah tidak ada multikolinearitas. Lalu masuk ke regresi logistik dulu, dicari regresi logistik secara globalnya. Ini teori-teorinya. Lalu ini untuk pemodelannya, untuk pakai Fisher scoring, dia konvergen pada iterasi ke-8. Lalu seleksi model pakai stepwise, dapat model terbaiknya itu dengan model 4 variabel, ya sanitasi layak, BBLR, paparan rokok, dan KEK. Lalu ini untuk uji signifikansi parameternya. Lalu masuk untuk GWLR. Untuk GWLR sebelumnya harus ada uji asumsi heterogenitas spasial. Saya pakai uji Bruce-Pagan, didapat bahwa ada efek ragaman spasial, lalu juga dengan Moran Index, diperoleh bahwa nilai Moran Index-nya itu bernilai positif, artinya ada keterkaitan spasial yang positif. Lalu masuk ke GWLR, ini teori-teorinya. Untuk GWLR sebelumnya harus dicari dulu pemilihan bandwidth yang optimal. Ada untuk bandwidth itu ada 2, adaptive bandwidth dan fixed bandwidth. Ini masing-masingnya untuk bandwidth, pemilihan bandwidthnya itu berdasarkan nilai cross validation. Ini daftar bandwidth dan nilai cross validation-nya untuk adaptive bandwidth dan fixed bandwidth. Lalu dipilih model GWLR dengan kernel terbaik. Kemarin diikutkan berdasarkan banyaknya parameter yang signifikan. Jadi diharapkan semua provinsi itu setidaknya ada 1 parameter yang signifikan. Jadi untuk fungsi kernel yang ada 34 provinsi yang signifikan itu untuk yang fixed Gaussian dan fixed eksponensial. Kemarin jadinya hasil diskusi dengan Bapak dipilih pakai fixed eksponensial saja. Lalu ini untuk proses estimasi parameternya. Pertama matriks ini untuk wilayah Sumatera Utara, saya ambil 1 contoh untuk wilayah Sumatera Utara. Ini matriks pembobot spasialnya. Lalu proses estimasi parameternya pakai Fisher scoring. Lalu ini hasil estimasi parameter dan uji signifikansinya untuk Provinsi Sumatera Utara. Untuk Provinsi Sumatera Utara nanti diperoleh ada sanitasi layak, BBLR, dan paparan rokok. Lalu ini nanti untuk semua provinsi dilakukan hal yang sama, diperoleh hasilnya seperti di tabel ini, yaitu jadi terbagi jadi ada 5 kelompok.
dalam bentuk peta. Ini saya tampilkan sebagai seperti pada gambar ini. Untuk yang berwarna toska ini itu variabel yang signifikan itu variabel X1, X2, dan X3, yaitu sanitasi layak, BBLR, dan paparan rokok. Lalu untuk yang kuning itu yang keempat-empatnya signifikan. Lalu kalau yang berwarna hijau itu sanitasi layak, BBLR, dan KEK. Lalu untuk yang berwarna biru ini sanitasi layak dan BBLR. Lalu untuk yang berwarna ungu ini hanya BBLR saja. Nah, ini kalau saya tampilkan dalam bentuk tabel, tampak kalau di keempat di seluruh provinsi itu terdapat ada satu variabel yang signifikan di setiap provinsi, itu BBLR. Lalu ini interpretasi berdasarkan dari nilai estimasi parameternya. Itu untuk sanitasi layak, dia memiliki hubungan yang negatif terhadap probabilitas terjadinya stunting, dilihat dari hasil estimasi ini. Lalu untuk BBLR, paparan rokok, dan KEK itu memiliki hubungan yang positif terhadap probabilitas terjadinya stunting. Lalu ini contoh penerapan modelnya untuk Provinsi Sumatera Utara. Kemarin Bapak minta tambahkan contohnya untuk yang Sumatera Utara. Lalu di sini jika ingin menurunkan peluang si Provinsi Sumatera Utara ini untuk masuk ke dalam kategori stuntingnya tinggi, itu maka dapat dilakukan caranya yang pertama menaikkan persentase sanitasi layaknya menjadi setidaknya 90% dari yang sebelumnya 80,37%. Lalu untuk BBLR itu diturunkan persentase BBLR-nya menjadi kurang dari 7% yang sebelumnya 11,93%. Lalu targetnya mengurangi persentase paparan rokok juga menjadi kurang dari 10% yang sebelumnya ada 29,66% untuk Provinsi Sumatera Utara. Itu lalu untuk penutupnya, ini kesimpulannya. Jadi tadi diperoleh bahwa model GWLR dengan fungsi kernel fix eksponensial itu dapat digunakan dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting di berbagai provinsi Indonesia. Lalu berdasarkan model GWLR diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab tingkat stunting di Indonesia itu berbeda-beda untuk setiap provinsi. Wilayah yang berdekatan cenderung memiliki faktor yang sama dibandingkan wilayah yang berjauhan. Lalu wilayah Indonesia tadi dapat dikelompokkan menjadi 4 zona penanganan stunting. Zona pertama itu daerah Sumatera, Kalimantan, zona 2 itu Kalimantan, Jawa, dan Bali. Zona 3 itu Sulawesi dan Nusa Tenggara, zona 4 itu Maluku dan Papua. Lalu terdapat faktor penyebab stunting yang signifikan pada setiap provinsi di Indonesia, yaitu BBLR. Saran yang pertama dalam penanganan stunting, penurunan angka BBLR itu dapat menjadi program nasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat Indonesia. Selanjutnya, wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 zona penanganan stunting. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab BBLR agar dapat dilakukan intervensi lanjutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status stunting di Indonesia. Yang ketiga itu mengenai statistiknya. Untuk dalam penelitian ini digunakan asumsi non-multikolineritas, sehingga variabel yang digunakan itu menjadi terbatas. Maka saran untuk selanjutnya digunakan metode GWR yang lain yang dapat menyelesaikan permasalahan multikolineritas. Itu saja Pak untuk penelitian saya. Mohon saran dan masukannya. Ini coba pas yang penjelasan teori kayaknya terlalu singkat Anda kayaknya tadi yang pas bicara teorinya. Teori yang berapa slide? Ya teori tentang GWR-nya ini. Yang ini Pak untuk ini latar kan belakang. Ini kan flowchart-nya. Cerita tentang si model regresi. Nah ini GWR logistiknya di mana? Cerita teorinya.
modelnya kayak apa, estimasinya gimana? Itu di sini, Pak. Mana? Nah, Ini, udah Pak. pakai fungsi likelihood, terus dapat estimasinya mana? Nih langkah ini terus. Terus ini kan numerik ya karena bentuknya gini, jadi nggak close form itu nanti Iya, ya. Pak. Ya oke sudah berarti udah. Terus gini, kalau misalnya kan ada berapa tadi? Ada berapa kelompok tadi? Ada berapa kelompok? Aslinya kalau dari sini ada 5 kelompok, Pak. 5. Nah sekarang gini, kalau misalkan dari setiap ini yang kalau berdasarkan ini ya, jadi kalau misalnya yang kelompok 1 kan jelas itu kan cuma X2. Kalau saya misalnya ingin menurunkan stunting di lokasi 24 yang ini. Tapi sekarang kalau saya ingin menurunkan stunting di ini, apa yang harus dilakukan terhadap X1 dan X2? Ini tandanya sama kan? Beda kan? Ada yang mungkin plus, ada yang minus ya? Apa sama semua nih tandanya? Untuk yang sanitasi layak itu sama semua, Pak, hubungannya negatif. Kalau BBLR, paparan rokok, dan KEK itu sama semua hubungannya positif. Berarti nggak ada yang berlawanan arah ini yang tadi tiap kelompok. Jadi misalnya gini, Anda bikinlah ilustrasi, misalnya ya oke lah ini untuk Sumatera, kalau ingin menurunkan stunting sebaiknya gimana? Untuk Kalimantan, Jawa, Bali ini kelompok yang ini, itu sebaiknya gimana? Untuk yang ini sebaiknya bagaimana? Untuk Papua sebaiknya bagaimana? Coba dibikin tambahan 1 slide aja. Ini gampangannya gini. Jadi ini mumpung lagi rame capres diskusi kan. Jadi misalnya salah satu strategi untuk menurunkan stunting di Indonesia. Gampangannya kan gitu kan. Maka untuk daerah Sumatera harus diapain Sumatera itu? Daerah Kalimantan, Jawa, Bali harus diapakan programnya itu. Tahu maksud saya? Pemanfaatan hasil kerjamu ini gampangannya lah. Misalnya dalam bentuk angka seperti ini atau bukan ya bentuk rekomendasi, jadi harus diapain gitu. Tapi ini sudah ini kayak gini apa ini layak memiliki hubungan yang negatif. Nah, ya, ini kan masih interpretasi model. Tapi sekarang dalam bentuk action plan. Jadi ini kan masih konteks model. Sekarang action plan misalnya untuk Sumatera, action plan-nya apa untuk biar stunting bisa diturunkan gampangannya gitu. Syukur Anda bisa sampai ke angka nurunkan Sumatera berapa persen stuntingnya? Misalnya 20%, turun jadi 15%. Harus apa yang dilakukan misalnya? Pak, kan di Sumatera itu ada banyak provinsinya. Jadi apakah... Nah, makanya pertanyaan saya tadi, di provinsi di Sumatera, tandanya sama semua enggak? Kalau tandanya semua sama, negatif semua, berarti kalau untuk menurunkan kan harus menaikkan kan variabel tadi kan? Iya, Pak. Kalau positif semua, kalau ingin menurunkan berarti harus apa? Ya nilai itu harus diturunkan gitu kan. Iya, Pak. Nah, makanya tadi pertanyaan saya, tandanya sama enggak? Nah, karena sekarang Anda sudah membuat berdasar pulau, ya nggak apa-apa. Untuk Sumatera, apa yang dilakukan supaya provinsi di Sumatera bisa diturunkan stuntingnya misalnya, kalau Anda mau membuat klaim taruhlah 5%. Contohnya kan kayak yang kemarin di debat capres kan, ingin menarikkan anggaran 1% sampai 2%. Itu untuk mendongkrak apa? Dengan sudah nambah anggaran 1% sampai 2%, kan tujuannya apa itu kemarin indeks apa itu yang katanya turun terus selama 4 tahun itu kan. Nah, dia turun terus kan. Apakah dengan cara cuma menaikkan anggaran 1-2% otomatis akan naik? Kan enggak kan. Harus dilihat variabel mana yang paling pengaruhnya besar untuk membuat indeksnya jadi naik gitu. Nah, ini kan angka stuntingnya. Nah, saya kasih ilustrasi gitu. Angka stuntingnya kalau saya turunkan masing-masing misalnya jadi saya turunkan 5%, apa yang harus dilakukan di Sumatera? Apa yang harus dilakukan di Kalimantan? Anda perhatikan lagi ke masing-masing provinsi kan? Di Sumatera kan ada sekian provinsi. Nah, maksud saya ini kayak kalau sering saya kasih tugas tuh kontekstual itu. Kontekstual kan maunya ya konkretnya kayak apa sih gitu. Nah, bisa nggak nambahkan itu?
Ini kan interpretasi model yang ini. Nah, dari sini maksudnya setelah langkah ini, coba slide ini. Slide ini. Slide ini. Terus Targetnya sampai yang kan ini. sudah dapat. Nah, ini kan sudah bahas tentang model. Nah, sekarang action plan berdasar tadi pulau gitu. Tahu maksudnya action plan? Apakah Jadi nanti aksi nyata. Kalau saya ingin menurunkan 5% seandainya, terserah Anda mau pakai ilustrasi berapa. Oh, iya baik Pak. Ya gampangannya saya misalnya calon presiden kan, saya ingin membuat di Indonesia itu stunting akan saya turunkan 5% misalnya. Maka Sumatera harus diapain, Jawa harus diapain, Kalimantan harus diapain itu. Oke, kegiatannya harus apa itu? Mungkin sanitasi lah atau BPLR-nya harus diinikan. Itu kan salah satu yang keluar program apa? Itu untuk ngurusin apa? Yang susu makan gratis itu apa? Ada tahu itu untuk nurunin apa? Kalau orang dikasih gratis apa minum susu sama apa itu? Itu signifikan nggak akan menurunkan apa angka stunting kan? Anda kebetulan ini stunting kan Anda pas Iya, sama Pak. kan? Iya Pak. Anda nonton nggak debat presiden itu? Nggak full Pak. Ya ada cari di yang pas topik tentang stunting. Iya baik Pak. Ya khusus yang stunting aja. Anda kalau yang tadi malam kan urusan apa pertahanan itu. Iya, Yang stunting itu pas yang Bapres apa ya? Pokoknya yang tentang stunting. Nah, Anda pikirkan gunakan model Anda ini, hasil kerjaan Anda untuk membuat yang namanya rekomendasi program lah gampangannya itu. Ya baik Pak. Ya, nanti tambahkan itu di hasil akhir. Sambil finishing yang tesisnya, Anda tetap sudah bisa ngajukan ujian, tapi saya ingin tambahan di bawahnya ini ya, bagaimana hasil kerjaanmu ini untuk bikin program penurunan angka stunting di Indonesia, gampangannya gitu. Boleh dikasih judul gitu, jadi dengan kerjaanmu ini, hasil penelitianmu ini, inilah yang saya maksudkan dengan harusnya yang di debat itu, harusnya ada kerjaan kayak gini dulu, biar mereka itu apa programnya benar-benar bisa kelihatan nanti dampaknya itu. Walaupun baru dengan model. Nanti Anda bisa lihat, benar nggak nurunkan berapa? 5% itu misalnya. Bisa nggak? Nah, terserah Anda bikin ilustrasinya. Tapi yang penting ada tambahan slide itu ya. Baik Pak. Terus overleaf-nya berarti masih belum selesai ya. Nanti cek semua ya. Yang terus pustakanya, yang terkait hari. Jadi setiap diklik, masuk ke pustaka juga masuk ke yang nyatanya ya, kalau bisa coba saya ingin lihat yang PDF-nya, kalau diklik lari kemana coba, yang pustaka contohnya ini yang Atkinson itu masuk kemana, buku atau apa? Ini jurnal Pak, artikel. Oke, klik itu coba Diklik jadi. Nah ini kan sudah masuk, benar sudah masuk ke jurnalnya ini kan. Iya Pak. Oke, lagi yang lain sudah bisa kok, semua sudah jalan baik kan ini? Sudah Pak. Karena tadi saya barusan uji, saya tanya ini, wah nyarinya lama banget itu. Terus coba yang Fotheringham ini coba, Fotheringham. Ini dia. Nah ini, ya, nah yang masuk ke kayak gini, ini kan buku. Iya Pak. Ini di Google Book ada nggak ya buku ini ya? Ada, tapi untuk di bagian yang ingin saya citasi itu terbatas Pak. Jadi tidak ada. Kalau yang untuk di Google Book-nya, ini saya dapat dari download gitu untuk full-nya. Downloadnya dari mana ini? Ini sumber downloadnya malah yang linknya itu coba. Anda downloadnya dari mana, masih ingat nggak? Ini sekarang sudah lama Pak, jadi. Oh udah nggak ingat? Iya Pak. Ya, maksud saya kalau masih ingat link downloadnya, kadang-kadang juga dapat kayak gitu. Iya. Maka sekarang lagi saya mencoba supaya apa, sumbernya bisa dari suatu orang yang mengkoleksi, itu kan ada itu. Iya Pak. Ada juga dari si sumber aslinya di bukunya. Kalau yang Google Book kan memang sengaja dipotong-potong biar dia beli aslinya kan itu. Dia kan kayak hanya iklannya kan itu. Kayak kalau paper itu kan hanya dapat
abstraknya, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau ditambahkan link Google Book-nya juga nggak apa-apa. Ada ini kan kalau untuk supaya kalau mereka ingin cari juga. Gitu, Cuman Haref kan hanya bisanya kan cuman satu ini ya, satu link kan itu. Iya Pak. Ya kan sudah nggak apa lah, ini kalau memang sudah nggak ingat dapatnya dari mana, tapi yang penting minimal sudah ke link ini. Jadi karena kadang kalau kayak tadi saya tanya itu, waduh lamanya dia nyari ininya, kamu ngambil dari. Nah akhirnya malah ketahuan ada salah satu nama yang disebut di ininya, ternyata di pustaka nggak ada yang di pustaka tapi nggak ada di naskahnya, jadi nggak terkoneksi dengan baik gitu. Iya. Ini kalau pakai LaTeX harusnya nggak mungkin. Anda pakai apa untuk nulis pustakanya? Pakai BibTeX? Pakai BibTeX Pak. Ya udah, berarti sudah aman kan? Karena tadi saya lihat belum. Wah, terus dicari mana ininya, karena kebetulan dia di naskah utamanya di bab 3-nya notasinya campur aduk. Jadi nah akhirnya kadang dia ngutip dari kayak misalnya ini dari tesis yang sebelumnya, kadang kayak gitu. Iya Pak. Tapi tesis sebelumnya kan pada saat dilacak kan nggak bisa lihat kan. Nah inilah yang saya harapkan dengan ini, moga-moga jadi nanti lebih baik daripada saat Anda dikejar ke yang mana dengan cepat Anda meresponnya itu. Ya oke, saya kira kalau sudah baik ini tinggal berarti kalau di finishing nanti kalau Anda memang ingin segera ngajukan boleh aja, nanti setelah di finishing Anda lengkapi dokumennya, nanti saya tanda tangani untuk maju ujian gitu. Karena usahakan ujiannya kalau masih di Januari ini Anda kan masih bisa kesempatan yudisium di akhir Januari kan itu. Iya Pak. Ya, jadi. Ya, oke, silakan nanti Anda sudah saya setuju untuk maju ujian itu. Iya Pak. Baik Pak. Tapi tadi ya tambahan PR yang tadi ya dimasukkan di bab 4 ya, tadi yang tentang akhirnya manfaat dari penelitian Anda seandainya dipakai untuk pengambil kebijakan tadi. Itu tambahan yang saya harapkan ada di situ itu. Iya Pak. Baik Pak. Hanya mirip kayak kalau di kuliah tugas kontekstualnya lah gitu. Tidak hanya semata-mata tahu model, tapi bagaimana memanfaatkan hasil kerjaan penelitiannya. Ya oke, berarti itu saja sudah cukup. Berikutnya tadi siapa yang masuk berikutnya? Ya oke ya. Oke, siapa berikutnya? Saya, iya Pak. Oke, silakan. Iya Pak. Langsung overlap-nya aja, Anda sudah sampai mana gitu. Iya Pak. Langsung overlap-nya perlihatkan. Kalau memang masih belum banyak ya nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, sudah. Iya Pak. Untuk di overlay sendiri saya masih baru menulis untuk bab 1, 2 sama bab 3-nya Pak. Bab 4-nya belum Pak di sini. Jadi ini kan ada masih tesis 1 belum apa sudah ya? Belum kan tesis 1? Belum Pak, tesis 1. Nah, kalau tesis 1 yang penting bab 1, 2 terus rencana penelitiannya hasil sementara nanti untuk calon bab 4-nya. Jadi strukturnya beda ya, tesis 1 ya dengan yang kalau nanti tesis 2. Tesis 2 kan sudah jadi tesisnya. Kalau tesis 1 itu kayak proposal. Iya Pak. Jadi kayak tadi yang Iwanda kan masih tesis 1 tadi itu. Ada rencana penelitiannya, terus yang penting nanti ada taruh hasil sementara itu. Iya Pak. Ini pakai format apa Anda? Coba yang ininya. Yang penting ujian tesis 1 dulu masalahnya nanti. Iya Pak. Untuk di sini masih bab 1, bab 2 masih biasa. Di bab 1 itu kemarin terakhir itu dari Bapak itu untuk mencari produk-produk carbon itu dari yang seluruh dari dunia yang mana negara. Oh ya, sama ini pupuk saya lihat ini yang Zen kayaknya belum diharapkan ya, belum dilingkan kemana nih si Zen ini. Oh iya Pak, belum Pak. Pokoknya semua terus nanti untuk pustakanya jadi saya supaya untuk memulai di sini ada nanti ini
sumber referensinya sudah jelas ada, sumber datanya ini yang sudah kan, berarti kalau tanda sudah hijau gini. Saya Terus mau sumber data, kemarin terakhir apa tadi yang saya minta? terakhir itu untuk mencari produk catbone dari Oh, contohnya, negara-negara. maksudnya Iya. ada nggak dapat Anda? Nah, itu yang menerbitkan catbone itu hanya di Jepang, Pak, baru dari Jepang, Pak, yang tentang gempa bumi itu di Jepang, Pak. Untuk yang Nah, negara-negara seperti Malaysia atau Filipina itu ternyata belum terbit juga. Ya nggak apa-apa, minimal dapat contoh Jepang. Jepang barusan kejadian kan itu gempanya kemarin itu. Iya, Pak. Ada tsunami, saya nggak tahu itu habis berapa itu klaimnya itu. Kadang Kalau saya yakin orang Jepang diasuransikan semua itu. iya. Nah, itu Itu yang masalahnya itu, Pak. Perbedaannya itu apa? kalau untuk karakteristiknya dari Yang Jepang. Penyebab apa itu Indonesia Nggak, yang sama penting Jepang itu hanya untuk lihat gini, Indonesia sudah ada nggak produk catbone Indonesia? Indonesia belum ada, Pak, produk catbone. Belum ada. Nah, Iya. Anda akan menghitung preminya berdasar papernya siapa? Coba liatin paper utamanya, coba diklik paper utama. Ayo. Karena nanti di paper utama dia sudah ngasih ilustrasi enggak, dia merujuk ke konsep Jepang apa Indonesia memang belum ada kan, kayaknya belum ya. Saya dulu itu berdasar papernya siapa ya, saya juga pernah itu mengkajinya. Sudah pernah lihat saya yang nulis tentang catbone itu? Sudah, Pak. Itu referensinya dari mana ya? Negara saya dulu nggak, mungkin saya belum ngasih contoh negaranya mana ya. Kalau ini ada contoh konkretnya nggak produk catbone-nya di paper ini? Kalau ini konkretnya belum, Pak, baru cuma tentang model-model saja, Pak. Nah, itu makanya saya sebenarnya ingin nambah yang di Anda ini, syukur bisa dapat. Kalau yang Jepang tadi, pricing-nya gimana? Anda tahu nggak di situ? Ada, coba yang ke Jepang mana? Linknya mana? Linknya yang ke Jepang tadi. Itu bisa juga hanya untuk ilustrasi di latar belakang kalau Anda nggak bisa dapat teori pricing-nya. Oh, iya. Kalau di Jepang itu dia masih ini, Pak, sebentar, Pak. Yang saya dapatkan baru seperti ini, Pak, annual report gitu, Pak. Ada nggak maksudnya dia teori rujukannya untuk pricing-nya, ininya ada nggak ya? Nah, kalau untuk yang ini premium itu, preminya iya, masih ini saya belum cari yang paper yang merujuk ke sininya, tapi ini hasil dari reportan obligasi di Jepang gitu, Pak. Catbone Jepang. Maksud saya kalau bisa dapat gambaran itu kan ada baiknya supaya ini ya tesismu ada yang semoga akhirnya Indonesia bisa nerbitin gitu loh maksud saya. Jadi karena kalau nggak salah kan Jazino lagi getol untuk yang gempa. Nah, sekarang penerbit catbone itu apa? Apakah swasta, apa pemerintah? Karena kalau obligasi kan ada obligasi pemerintah, ada corporate kan? Iya, Pak. Nah, kalau di Jepang ini corporate apa government? Government, Pak. Ada perusahaan reinsurasi sendiri dari pemerintahan itu, Pak, MS. Dari kalau yang dari swastanya ada nggak? Kalau swasta saya belum nemu, Pak. Itu karena ini kan memang skalanya kan besar ya, jadi memang nggak gampang ya, karena kayak tadi sekarang Jepang mungkin itu gempa ini kemarin itu kerugiannya kan besar sekali mesti kan itu yang karena kan ada tsunami segala, mungkin kerusakannya bisa, saya nggak tahu seberapa klaim yang harus dibayarkan perusahaan asuransi kan. Iya, maka kemungkinan si catbone ini kan harus cair kan itu untuk supaya maka kalau bisa didapat itu hanya untuk tambahan aja. Nah, kalau teori yang Anda pakai untuk pricing-nya tadi pakai berdasar dari papernya orang mana tadi? Orang mana? Ini UK ya? UK nggak ngeluarin ya catbone ya, malah UK ya?
Kalau yang gempa tidak, Pak. Kalau yang katastrofik yang bencana gitu ya, Pak. Berarti angin topan, badai gitu, Pak. Tapi yang gempa bumi itu tidak, Pak. Oh, dia belum ya? Iya, belum, Pak. Tapi ada pricing-nya mau inspirasinya dari sini. Iya, Pak. Yang penting punya cat bond kan. Iya. Underlying asetnya bisa mau gempa, mau angin topan, mau apa kan. Memang nanti ya ada perbedaannya hanya dari sisi daya rusaknya kan. Iya, Pak. Kalau misalnya angin topan dengan gempa kadang kan mungkin karena menyangkut daya rusak kan otomatis ke klaimnya kan nanti. Iya, Pak, klaimnya berapa nanti. Tapi dari sisi yang ini Anda alurnya sudah bisa kepegang bahwa nanti proses pricingnya gimana, bagaimana melibatkan datanya kan Anda mengadaptasi ini kan kasusnya bukan gempa, Anda mau gempa. Kira-kira sudah, karena ini kan masih untuk tesis 1, saya harapkan sudah kepegang bagaimana teorinya, terus nanti komputasinya, terus datanya. Dan sumber papernya kan yang untuk teorinya kan itu. Iya, Pak. Itu kira-kira sudah yakin bisa ini enggak? Karena nanti saya akan izinkan ujian tesis 1 gitu. Kalau untuk gambaran masih, ya insya Allah bisa, Pak. Untuk gambaran, Pak. Tapi untuk pelaksanaan masih belum. Ya makanya Anda coba tulis ya di nanti kan tadi kayak Imanda kan ya masih ada tadi yang beberapa masih saya ini kan untuk kejelasan bahwa tes ini akan selesai gampangannya kan gitu. Kalau ada adjustment ya jangan terlalu jauh lah itu. Makanya teorinya harus sudah yakin. Terus untuk komputasinya karena kan harus ada studi kasus. Iya, Pak. Kan nggak mungkin pakai kalkulator kan kalau untuk keadaan kayak gini kan, maka harapan minimal untuk komputasinya pakai apa. Anda sudah di ininya mau pakai apa? Yang R apa pakai yang Python-nya? Mungkin Mas Python, Pak. Yang lebih. Sudah coba, ada nggak yang package yang mungkin sudah jadi tentang cat bond? Walaupun nanti Anda harus melakukan adjustment ya, karena nanti mungkin di situ kalau ada perbedaan itu. Kalau sudah nyoba? Sudah, tapi belum spesifik ke situnya, Pak. Belum ke gempa gitu, Pak. Masih ke itu makanya kalau dibawa ke gempa cukup artinya jalan enggak lah gampangannya gitu kan. Karena Anda kan mau fokus ya. Kalau misalkan itu bukan package gitu, kita program sendiri, itu bagaimana ya, Pak? Oh ya nggak apa-apa. Malah itu yang saya harapkan. Tapi kan kalau sampai misalnya gagal program kan minimal ada cadangan maksud saya itu. Jangan sampai gara-gara karena saya pernah merasakan program sendiri kan ya ada resiko trouble kan. Iya, Pak. Ini kemarin siapa ya yang lagi masih? Oh iya jadi nyoba ini kok masih kayaknya ada salah di mana belum ketemu kan. Makanya saya kadang kan cadangannya memang kadang ada package, ada yang tetap buat sendiri kan, tapi kan ada apapun kan karena tesis kan batas waktunya nggak terbatas kan, harapan saya jangan nanti kelamaan hanya gara-gara programming kan bisa repot gitu. Oh iya, Pak. Maka tadi saya yakin kan harus ada cadangan-cadangan yang ada nanti sebagian mungkin ada yang dibuat sendiri, sebagian ada yang gunakan. Iya, Pak. Akhirnya karena kita kan nggak tahu kadang nanti tingkat kesulitannya kayak apa waktu program kan nanti. Harapan saya jangan kita nanti kelamaan gara-gara di komputasi ini. Oh iya. Makanya kadang ada beberapa yang lama bimbingan tiba-tiba hilang, kadang saya khawatir itu dia masalahnya apa tapi nggak pernah ada ngomong kan. Iya, Pak. Habis tesis 1 terus lama, maka saya inginkan sekarang tesis 1 saya cegah sedemikian rupa sudah kelihatan besok akan selesai gitu daripada saya setuju tesis 1 tapi ternyata terus hilang, ternyata ada masalah habis tesis 1 lama. Nah itu yang makanya kenapa saya inginkan tesis 1 sudah kelihatan bahwa Anda istilahnya modalnya sudah cukup lah itu untuk penelitian itu. Iya, Pak. Ya nanti silakan mulai ditulis yang tadi ada schedule-nya akan selesainya mungkin misalnya semester ini Bapak kelihatan, terus semua tadi ya link ke semua tadi papernya, sumber datanya, terus ini ilustrasi yang misalnya Jepang, tapi yang Jepang sayangnya nggak kelihatan cara pricing-nya ya. Iya. Salah satu produknya.
Iya Pak, belum nyampe situ. Masuk kemana ya kira-kira, coba di searching coba, mungkin kalau ke suatu website tertentu itu. Iya Pak, nanti saya Coba sambil tetap di searching ya, kalau memang hanya baru dapat Jepang ya. Iya. Karena memang Jepang termasuk kayak Indonesia sebenarnya, rentan terhadap gempa kan. Iya Pak. Jadi mungkin mereka mendulukan itu, tapi Indonesia mungkin belum mampu menghitungnya, jadi bingung gitu kan. Iya. Tapi saya kira kami Jasuna lagi mengkaji yang terkait gempa lagi. Jadi mungkin mau dipasrai itu. Kalau sampai, karena supaya pada saat terjadi bencana itu dana jelas ada itu. Iya. Kan recovery-nya jadi cepat gitu kan. Jadi misalnya bangunan yang rusak segera dibangun, yang apa rusak segera kan pemulihan ekonominya lebih cepat dibanding kalau saya nggak tahu kayak Palu itu berapa lama ya dulu, itu kan juga cukup parah kan itu. Iya Pak, Palu. Tapi kan pakai dananya kayaknya banyak APBN-nya kan. Iya. Dari BNP. Tapi kalau dari dana yang macam kayak instrumen kayak gini kan tidak di dalamnya APBN kan. Jadi harapan saya bisa lebih cepat gitu mestinya itu. Ya oke, saya kira nggak cukup itu. Nanti kalau memang semua sudah, nanti saya persilakan bisa ujian tesis 1 untuk apa? Iya Pak. Mohon maaf Pak, untuk bab 4-nya itu kira-kira nanti isinya apa saja ya Pak? Ya hasil sementara itu kajian teorinya. Sampai ya kajian teori sama kajian data, kira-kira seperti apa supaya tadi datanya sudah kira-kira cukup enggak nanti untuk bikin apa komputasinya tadi kan, karena untuk di kasus kan pakai nanti data. Terus juga kemungkinan programnya, Anda yakin nggak? Makanya kalau sudah ada package kan lebih tenang. Tapi kalau akan buat, tapi Anda sudah bikin flowchart-nya lah minimal kayak apa alurnya. Bisa nggak sudah? Sekarang belum Pak. Ya kalau sekarang ya belum, maksudnya Anda nanti kalau mau ujian tadi 1, harapan saya kalau buat sendiri minimal flowchart-nya loh, ini loh besok Pak alur programnya gitu. Saya akan pakai Python itu. Oh Mas, iya Pak, berarti alur ya. Ya kan alur, tahu kan kayak flowchart kalau orang mau bikin program kan? Iya Pak, rencana gitu. Ada nge-flowchart, kalau flowchart kan berupa kayak masih berupa ada gambar-gambar itu kan. Iya, tapi Pak, kalau algoritma kan sudah sampai rumusnya apa, nanti ini lihat algoritma itu. Pertama apa, kedua melakukan apa, ketiga melakukan apa. Kalau perlu memang ada iteratif, ya kayak tadi misalnya yang pasti tadi kan ada Fisher scoring karena dia adalah nggak close form. Nah, tapi Fisher scoringnya kayaknya kan sudah ada package-nya kan. Iya benar ya Astia ya tadi ya. Ada pakai package Fisher scoring atau ngitung sendiri? Astia? Iya Pak. Ada package-nya Fisher scoring? Enggak Pak, pakai algoritma sendiri Pak. Anda program sendiri? Iya Pak. Pakai R? Iya Pak. Ya oke, berarti kan ini maksudnya tadi kalau yang penting harapan saya berhasil. Saya nggak tahu ini dia termasuk lama ya Anda ya? Iya ya? Lumayan Pak. Makanya saya kemarin kan khawatirnya apa masalahnya, karena saya inginnya sekarang itu tesis 1 ke tesis 2 jangan lama-lama itu. Iya, maka daripada setelah tesis 1 terus hilang entah kemana kan malah. Nah, saya makanya sekarang tesis 1 agak sedikit saya ini kan, habis tesis 1 sudah konkret, maka kalau bisa jangan kehilangan momentum, langsung selesaikan itu. Itu supaya nggak berlama-lama. Ya oke, nanti silakan ya. Minimal algoritmanya coba sudah kelihatan untuk hasil sementara. Jadi Pak, itu hasil sementara ya. Iya Pak. Jadi bab 1 kan pendahuluan, bab 2 kayak asal teorinya, terus nanti rencana apa tadi jadwal penelitiannya kan, tahapan-tahapannya Anda bikin programnya kapan, terus hasil sementara Anda sudah sampai langkah yang keberapa lah gampangannya kan gitu. Jadi sudah kelihatan bahwa nanti akan mampu bikin programnya, ini apa akan kemungkinan selesai jadi kelihatan itu. Intinya itu kalau di tesis 1 harapan saya gitu. Nanti setelah tesis 1 Anda terus ngebut langsung jadilah tesis 2-nya itu, nggak usah lama-lama itu. Maka tesis 1-nya matang biasanya tesis 2-nya akan cepat itu. Ya oke, nanti sambil finishing itu sekalian bikin slide-nya ya. Jadi walaupun slide-nya pakai PPT, tetap nanti dibikin di overlay-nya ya, biar karena saya mantaunya saya lebih senang lewat overlay-nya daripada buka PPT-nya nanti. Kayak tadi ya, nanti silakan tinggal dibikin di ini. Ya Pak. Ya, oke, udah cukup. Ya, mungkin itu dulu Pak.
Terima Oke, kasih, sekarang Pak. Evi. Ya, oke. Evi sampai mana? Halo, Evi. Ini saya baru mau mengajukan tema. Oke. Mau share screen apa? Anda sudah bikin overlay-nya belum ya? Belum, Pak. Ya, Ini Pak, berarti saya langkah pertama bikin overlay-nya. Bikin overlay-nya dulu. Nanti terus di-share ke saya nanti idenya taruhlah di situ, judulnya mau apa. Jadi Anda mulai ambil template tesis 1 ya. nggih, Pak. Oke, sekarang berarti idenya apa? Ini Untuk rencananya sebenarnya saya ini sebagai rujukan utamanya disertasi, Pak. Ini. Oke, tentang apa? Sebenarnya kalau ini OGWR. Ini punya siapa ini? Istilahnya siapa? Di ininya. ITS, Pak. Trianto dari Pak Wati ITS. Anda dapat dari mana ini? Dapat naskah disertasinya ini? Di internet? Di webnya ITS ya. Bisa di-download full version gitu? Iya, Pak. Full. Iya toh. Oh, kalau biasanya disertasi hanya abstrak, kok ini full versionnya tuh. Coba ke bawah. Full versionnya kayak apa? Kok bisa sampai ada tanda tangan, ada ini? Ini sampai Lengkap, sintaknya Anda juga, bisa. Pak. Nggih. Iya tuh. Oh, Iya. bisa ini kan semua. Sampai. Ya kayak sambil nanti Anda nambah referensi yang paper luar ya. Untuk referensi Jadi, lain tuh tetap yang nulis tetap beliaunya ini, Pak. Yang di apa namanya? Di Science Direct tuh penulisnya ya tetap bapaknya ini. enggak, coba lihat pustakanya dia. Daftar pustakanya mesti ada paper luarnya. Coba di pustakanya dia, daftar pustaka paling akhir. Karena GWR itu banyak itu yang kerja di situ. Maksudnya paper-paper orang luar, jangan hanya satu orang itu, maksud saya jangan hanya Trianto aja itu loh maksud saya. Nah, ini kan ada kan, banyak kan itu. Nah, Anda mulai searching yang nama-nama terkait GWR yang bukan Trianto intinya itu. Tahu maksud saya? Yang tentang multivariat Poisson itu, Pak. Iya. Jadi nanti saya yakin ada itu. Biasanya ada yang multivariat ininya ada itu. Nanti coba dicari Kalau aja yang itu. multivariatnya aja ada, Pak. Oh ya, Kalau yang tapi maksud saya multivariat yang Poisson. GWR, yang GWR secara umum itu kan ada yang sudah multivariat juga. Okay. Karena nggak mungkin si Trianto tanpa referensi, dia biasanya tetap akan ngembat dari yang mana dulu itu. Nah nanti dari situlah yang untuk masuk ke ininya. Ya kata kunci aja deh, memang ada yang mungkin multivariat, nggak usah ada kata kuasongnya dulu misalnya, bisa kan nanti dapat multivariat yang GWR itu. Ya apa nanti sambil searching, tapi Anda mulai bikin overlay-nya ya. Iya, Pak. Nanti pakai template yang tesis 1 dulu. Masukkan di situ, nggak apa-apa Anda ini yang di belakang ini nanti terus kayak tadi yang haref kan Anda sudah tahu kan, nanti setiap ini ngeling kemana sumber ininya Anda mulai tulis dulu itu idenya itu. Terus Anda sumber datanya dari mana rencananya? Kalau datanya belum, Pak, belum. Belum, ya oke, sambil ya, ini kan masih ini Anda mulai terdaftarnya kapan sih? Saya belum ini, Pak, secara ngambilnya belum. Kemarin kan rencananya mau ngambil, cuma nggak jadi ngoten lho, Pak. Terus berarti Anda belum daftar. Jadi saya tuh sudah diplotkan, kemarin kan rencana semester 3-nya mau ngambil tesis juga, Pak. Iya. Cuma nggak jadi. Jadi saya sudah diplotkan ke jenengan, tapi saya belum jadi ngambil di ini, di rencana studinya belum jadi.
Berarti KRS-nya baru yang besok ya? Nggih. Ya. Oh, tapi di plotting yang dulu untuk pembimbing tesis sudah. Nggih, sampun. Karena kan pembimbing tesis kayak ngajar itu kan ada kayak kuota itu, jadi makanya kalau Anda sudah masuk kuota saya berarti sudah, karena kalau enggak kan karena akan ada kuota itu di aksi itu. Ya udah, makanya saya ingin tanya itu dulu, kalau memang berarti nanti bikin overleaf-nya aja terus mulai tuliskan, syukur jadi ya nambahin. Pokoknya jangan satu disertasi ini aja gitu maksud saya itu. Nggih, Pak. Ya kalau terpaksanya papernya si Trianto ya nggak apa-apa lah misalnya itu, tapi di sumber aslinya di apa, mungkin jurnalnya kan biasanya open kan, bisa dibuka linknya juga kan itu. Iya. Nah kalau ini nanti juga yang dikasih linknya si disertasi berada ya. Ini kan ada, ini kalau ini masih linknya, bener linknya ini ya? Apa Anda sudah download? Ini sudah Ini download? sudah download, Pak. Sampun. Oh, nah nanti kasih ke link aslinya aja ya. Nggih. Pada saat nulis di pendahuluannya, jadi Anda dasar inspirasinya dari mana itu di situ dulu, langsung aja dulu. Nggih, Pak. Ya oke, saya kira berarti untuk sementara karena ini baru mulai, nanti bikin mulai dituliskan sebagai ini, mungkin judul mulai punya ide nggak apa-apa, nanti studi kasusnya sambil cari ya, mau tentang apa, tapi kan harus sesuai dengan yang asumsi ininya nanti. Ya judul sementara apa terserah apa, nanti gampang menyesuaikan setelah nanti kita lihat datanya, terus Anda akan kemana apa dari GBL tadi kan itu. Ya oke, sementara udah cukup untuk FB ini. Apa masih ada yang tanyakan? Mau tanya Pak, ini kira-kira Ya. bisa diselesaikan 1 semester nggak Pak ya? Ya bisa, kalau saya malah inginnya begitu. Makanya saya harapkan setiap yang memilih topik ukurlah kemampuannya, jangan sampai nanti misalnya trouble di komputasi. Ini ada yang kemarin saya tawarkan Bu ganti, ada yang tetap bertahan padahal jadi lama. Saya inginnya kan jadi lebih baik ganti topik kalau asal belum tesis 1 loh ya. Itu kan daripada memaksakan itu tapi malah nggak bisa tesis 1 karena terlalu kan, karena persyaratan saya tesis 1 kan kalau bisa sudah jelas kelihatan akan selesai gitu, karena saya nggak menginginkan setelah tesis 1 itu malah hilang, lebih susah lagi masalahnya. Itu saya pernah membimbing jadi ada yang lama sampai di, nah saya inginkan kan sekarang kalau malah Anda punya keinginan 1 semester, nah itu yang saya inginkan. Jadi sebenarnya apa itu bisa 1 semester itu, asal sudah fokus. Anda masih ambil kuliah nggak besok? Sepertinya masih Pak. Nah, kalau masih harus hati-hati cara bagi waktunya itu. Maka kalau bisa sebenarnya yang kira-kira misalnya yang di nggak tahu kuliah GWR ada nggak sih ya? Nggak ada kayaknya Pak. Nggak ada ya. Yang kira-kira support ke situ, gitu. Itu akan mempercepat lagi itu. Nah saya nggak tahu, makanya karena singkat saya sih dulu kayaknya pernah ada ya. Yang untuk mempercepat apa, jangan sampai kuliah yang terlalu jauh itu bikin akhirnya fokus kuliahnya, jadi akhirnya tesisnya agak tercecer itu kalau ingin cepat ya, karena tetap membagi waktu ya, kembali kan Anda sendiri yang harus kerja, saya kan hanya posisi membimbing kan, bukan yang akan mengerjakan, dari saya kan apa kemana gitu kan. Ya nggak apa, silakan Anda nanti, yang penting tadi fokusnya untuk mengerjakan ini, berbagi waktu dengan kuliahnya. Di samping kalau terlalu banyak kerjaan juga resikonya mesti sakit kan. Kadang itu juga harus dijaga betul itu. Waduh, yang ternyata hilang, saya sakit kemarin, waduh lah itu kan nambahi karena loadnya terlalu tinggi, jadi bisa saja resiko ke situ. Nah, silakan Anda ya aturlah itu di situ supaya memang target 1 semester bisa. Saya inginkan juga seperti itu, yang lain juga sama, kalau semester ini pada selesai gitu. Yang kalau dia kan ini sudah memang tesis 2, yang lainnya yang masih tesis 1 kayak tadi Asis sama Wanda usahakan ya bisa
selesai. Jadi kembali ke Anda, yang penting Anda harus fokus kerjakan, karena kalau GWR pemainnya sudah cukup banyak gitu, ya nggak cuma di S2, di S1 juga ada, bimbingan saya S3 juga ada, yang cuman variasinya kan, banyak Anda masuk ke area multivariat kan, maka yakinkan Anda komputasinya sudah sempat dicek, komputasinya pakai apa nanti? Ini kalau di sini pakainya MATLAB, Pak. Nah, MATLAB itu kan, Anda udah pernah MATLAB belum itu? Ini juga agak beres juga, karena MATLAB kan sementara yang beredar kan mesti kemungkinan kan bajakan kan. Karena yang punya orinya itu mahal. Sebenarnya kita di depan pernah punya itu. Harus pakai dongle ngerunningnya, akhirnya jadi ya hanya di lab apa ya itu. Nah, tapi maka kenapa saya arahkan ke yang cloud, karena yang cloud itu kan nggak ada lisensi itu. Nggak di Python, mau R yang cloud, kalau R memang kebetulan open source kan. Nah, silakan kalau Anda nambahkan nyari GWR yang versi apa, oke Python atau R, mungkin sudah banyak juga yang ke situ. Karena kalau pakai MATLAB-nya Anda harus yakinkan MATLAB-nya juga nanti adalah jalan. Memang ini kan, jadi jangan harap bahwa pada saat dapat kayak gini langsung di running, juga kadang jalan. Kadang bisa juga waktu dia mengcopy di sininya ada yang mungkin nggak pas, itu bisa. Nah, nanti silakan cek ya kemungkinan apa masalah itu yang ya oke lah, karena baru mulai, nanti silakan saya beri waktu, nanti tiap minggu nanti mungkin akan saya kembalikan ke hari Senin yang pagi ini kemarin, karena apa saya pakai tadi untuk ujian, pokoknya saya usahakan di hari Senin, tapi nanti moga-moga setelah kuliah Senin nggak karena saya lebih senang Senin, karena Senin pemberian order, Anda kerja seminggu, nanti Senin depan sudah lapor dapat apa itu. Jadi saya usahakan bimbingan selalu Senin ya. Ini yang saya usahakan online, nanti kalau ingin offline maka di antara ini, antara ke Selasa Rabu kalau memang di apa ingin ketemu secara offline itu. Nanti menggunakan perjanjian, kalau ini nanti sudah akan saya jadwalkan, nanti akan kembalikan mungkin agak lebih pagi, bisa juga jam 9, nanti saya akan coba atur ulang, nanti saya akan umumkan itu, biasanya saya gitu. Ya oke, sementara sudah cukup? Iya, sampun, Pak. Ya oke ya, saya kira untuk hari ini kita akhiri, nanti ketemu lagi minggu depan. Kalau yang ingin cepat ya nanti silakan chat aja di apa WA itu. Ya oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih, saya tutup ya. Oke, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.